Siapa Robin Mirisola? Striker muda belia Belgia sudah berharga fantastis 43 miliar. I'm thrilled to be here and wear this jersey. Yang berpotensi geser oleh Romeni di Timnas Indonesia. Siap berjabat tangan dengan Ketum PSSI dan John Hertman. Tembok baru dari Indonesia, debut gemilang Maarten Paes dan mimpi besar mengantar Ajax Amsterdam ke Liga Champions. Merah Putih bangga siap dukung penuh. Kabar bahagia untuk John Hertman. 3 mesin gol siap perkuat Timnas Indonesia. Skuad Garuda bisa makin ganas dan mereka sudah sangat berpengalaman di Indonesia. Calvin Verdong, Nathan Joaon hingga Dean James bersinar di klub. Siapa dipilih John Hertman untuk pos sayap kiri Timnas Indonesia di FIFA Series? Atau semuanya kah dipanggil kali ini? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Siapa Robin Mirisola? Striker muda belia Belgia sudah berharga fantastis 43 miliar yang berpotensi geser oleh Romeni di Timnas Indonesia, siap berjabat tangan dengan Ketum PSSI dan John Hertman. Nama Robin Mirisola mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola. Striker muda asal Belgia ini disebut-sebut memiliki nilai pasar mencapai 43 miliar rupiah. Angka fantastis untuk pemain yang usianya masih sangat belia. Tak heran jika kemunculannya langsung memantik rasa penasaran, terutama setelah namanya dikaitkan dengan peluang memperkuat Timnas Indonesia. Belgia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pembinaan sepak bola terbaik di Eropa. Dalam 2 dekade terakhir, banyak talenta kelas dunia lahir dari kompetisi dan akademi negara tersebut. Di tengah tradisi kuat itu, Robin Mirisola muncul sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di generasinya. Ia dikenal sebagai striker modern dengan kecepatan, ketajaman, serta kemampuan bermain fleksibel di lini depan. Postur tubuh yang ideal dan naluri mencetak gol yang tajam menjadi keunggulan utamanya. Selain piawai memanfaatkan peluang di kotak penalti, Mirisola juga aktif dalam membangun serangan dan melakukan pressing ketat kepada lawan. Karakter permainan seperti ini sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern yang menuntut intensitas tinggi. Nilai pasar 43 miliar rupiah tentu bukan sekadar sensasi. Angka tersebut mencerminkan potensi besar yang dimilikinya serta perhatian dari berbagai klub di Eropa. Untuk pemain seusianya, bandrol tersebut menempatkannya dalam kategori wonderkid yang patut diperhitungkan. Isu yang semakin menarik adalah potensi dampaknya terhadap komposisi lini depan Timnas Indonesia. Selama ini, nama Ole Romeni kerap diproyeksikan sebagai salah satu andalan di sektor penyerangan. Romeni memiliki pengalaman bermain di Eropa dan dikenal sebagai striker dengan penyelesaian akhir yang klinis serta pergerakan cerdas tanpa bola. Namun sepak bola selalu berbicara soal persaingan dan kebutuhan taktik. Jika Mirisola benar-benar masuk dalam radar, kehadirannya bisa menciptakan kompetisi sehat di lini depan. Dengan usia yang lebih muda dan potensi perkembangan jangka panjang, ia menawarkan energi serta dinamika berbeda dibandingkan striker yang sudah lebih matang. Perhatian tentu akan tertuju pada pelatih kepala John Hertman. Hertman dikenal sebagai pelatih yang detail dan disiplin, serta berani memberikan kesempatan kepada pemain muda yang menunjukkan kualitas. Filosofinya mengutamakan kerja keras, organisasi permainan, dan kecocokan dengan sistem tim. Bagi Hertman, memiliki 2 striker berkualitas justru menjadi keuntungan strategis. Dalam turnamen panjang, variasi taktik dan rotasi pemain menjadi faktor penting. Mirisola bisa menjadi opsi ketika tim membutuhkan daya ledak dan pressing agresif, sementara Romeni menawarkan ketenangan serta pengalaman dalam situasi krusial. Meski demikian, publik perlu menyikapi isu ini secara realistis. Harga mahal tidak selalu menjamin kesuksesan instan. Adaptasi terhadap lingkungan baru, tekanan supporter, hingga tuntutan tampil konsisten di level internasional merupakan tantangan besar bagi pemain muda manapun. Jika benar bergabung, Mirisola tidak hanya membawa label harga 43 miliar rupiah, tetapi juga ekspektasi tinggi dari jutaan pendukung Garuda. Ia akan menjadi simbol harapan baru di lini depan, sekaligus ujian nyata apakah potensi besar itu bisa diterjemahkan menjadi kontribusi konkret di lapangan. Pada akhirnya, pertanyaan besar tetap menggantung. Akankah Robin Mirisola benar-benar menjadi pesaing serius bagi Ole Romeni? Atau justru keduanya mampu membentuk duet tajam yang membuat lini depan Timnas Indonesia semakin menakutkan di level Asia?
Yang jelas, kemunculan nama Robin Mirisola telah membuka babak baru perbincangan tentang masa depan penyerang Garuda. Publik kini menanti langkah selanjutnya, sembari membayangkan bagaimana jadinya jika striker muda Belgia bernilai puluhan miliar rupiah itu benar-benar mengenakan seragam merah putih. Tembok baru dari Indonesia, debut gemilang Maarten Paes dan mimpi besar mengantar Ajax Amsterdam ke Liga Champions. Merah putih bangga siap dukung penuh. Sorak-sorai menggema, sorot lampu stadion menyorot tajam ke arah satu sosok di bawah Mister. Di momen itulah Maarten Paes membuktikan bahwa kepercayaan bukan sekadar kata-kata, melainkan tekad yang diterjemahkan dalam aksi nyata. Debutnya bersama Ajax Amsterdam bukan hanya soal tampil perdana, tetapi tentang pernyataan tegas bahwa ia siap menjadi penjaga harapan bukan hanya bagi klub, melainkan juga bagi jutaan pendukung timnas Indonesia. Sejak awal pertandingan, aura percaya diri sudah terpancar. Setiap langkahnya tenang, setiap instruksi yang diteriakan kepada lini belakang terdengar jelas dan tegas. Ia tidak terlihat seperti pemain yang sedang menjalani laga debut. Sebaliknya, ia tampil baki berpengalaman yang telah bertahun-tahun mengawal gawang klub besar Eropa. Refleks cepat, penempatan posisi yang presisi, serta keberanian memotong umpan silang menjadi bukti bahwa kualitasnya memang layak berada di panggung tertinggi. Bagi publik Indonesia, performa tersebut terasa lebih istimewa. Nama Maarten Paes bukan sekadar pemain naturalisasi atau sosok yang memperkuat timnas Indonesia. Ia kini menjelma menjadi simbol bahwa talenta yang memiliki ikatan dengan merah putih mampu bersinar di kompetisi elit Eropa. Penampilannya di bawah tekanan tinggi membuktikan mentalitasnya sudah teruji. Di kompetisi domestik Belanda yang kompetitif seperti Eredivisie, konsistensi adalah segalanya. Klub-klub besar menuntut kemenangan di setiap laga, dan kesalahan kecil bisa berujung fatal. Dalam atmosfer seperti itulah Paes menunjukkan ketenangannya. Beberapa penyelamatan krusial di babak pertama langsung mengundang decak kagum. Tembakan jarak dekat yang mengarah ke sudut gawang mampu ditepisnya dengan sigap. Situasi 1 lawan 1 pun ia hadapi tanpa ragu, menutup ruang tembak lawan dengan cerdas. Kepercayaan diri yang ia tunjukkan bukan muncul secara instan. Perjalanan kariernya ditempa oleh pengalaman bermain di berbagai level kompetisi. Jam terbang itulah yang kini membentuknya menjadi sosok matang. Ia memahami kapan harus bermain aman, kapan harus mengambil risiko, dan kapan harus membakar semangat rekan setimnya. Ajax Amsterdam sendiri dikenal sebagai klub dengan tradisi panjang dalam mengembangkan pemain muda dan memainkan sepak bola menyerang. Dalam sistem permainan yang mengandalkan penguasaan bola tinggi, peran kiper menjadi sangat vital. Kiper bukan hanya penjaga gawang, tetapi juga inisiator serangan dari belakang. Dalam debutnya, Paes menunjukkan kemampuan distribusi bola yang rapi. Umpan-umpan panjangnya akurat, sementara build-up pendeknya membantu tim menjaga ritme permainan. Tak heran jika optimisme mulai tumbuh di kalangan pendukung. Mereka melihat potensi besar bahwa Paes bisa menjadi fondasi penting dalam misi besar klub, kembali menembus Liga Champions. Kompetisi antar klub paling prestisius di Eropa itu bukan sekadar target, melainkan ambisi yang melekat pada identitas Ajax sebagai raksasa tradisional. Bagi Paes, peluang membawa timnya melangkah jauh tentu menjadi motivasi tambahan. Ia menyadari bahwa setiap penyelamatan bukan hanya soal menggagalkan gol lawan, tetapi juga membuka jalan menuju panggung Eropa. Kepercayaan dirinya tercermin dalam bahasa tubuh tidak terburu-buru, tidak panik, dan selalu fokus hingga peluit akhir berbunyi. Yang membuat debutnya semakin berkesan adalah kemampuannya bangkit dari tekanan. Di babak kedua, lawan meningkatkan intensitas serangan. Bola-bola silang datang bertubi-tubi, tembakan jarak jauh dilepaskan tanpa henti. Namun Paes tetap kokoh. Satu penyelamatan gemilang di menit-menit krusial bahkan menjadi titik balik momentum pertandingan. Stadion bergemuruh, rekan setimnya menghampiri dan menepuk bahunya penuh apresiasi. Dari sisi psikologis, performa seperti ini memberi dampak besar. Kepercayaan pelatih meningkat, pertahanan merasa lebih aman, dan para supporter mulai menaruh harapan tinggi. Debut cemerlang seringkali menjadi fondasi reputasi jangka panjang. Jika konsistensi mampu dijaga, bukan tidak mungkin ia akan menjadi sosok tak tergantikan di bawah Mister. Bagi timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Memiliki penjaga gawang yang tampil reguler dan percaya diri di Liga Top Eropa akan meningkatkan kualitas skuad secara keseluruhan. Pengalaman menghadapi penyerang-penyerang tajam di Belanda akan memperkaya jam terbangnya saat kembali membela merah putih, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.
Kabar bahagia untuk John Hartman. 3 mesin gol siap perkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda bisa makin ganas dan mereka sudah sangat berpengalaman di Indonesia. Angin segar berembus ke tubuh timnas Indonesia. Pelatih John Hartman dikabarkan mendapat kabar bahagia jelang penyusunan skuad terbaru Garuda. 3 pemain yang dikenal sebagai mesin gol di level klub disebut siap bergabung jika dibutuhkan. Mereka adalah Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman. Ketiganya tengah menjalani proses naturalisasi yang sudah mulai berjalan. Jika proses tersebut rampung, timnas Indonesia berpotensi memiliki tambahan amunisi tajam di lini serang. Kehadiran para pemain ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting ke depan. Nama Ciro Alves tentu sudah tidak asing di telinga pecinta sepak bola nasional. Penyerang asal Brasil itu dikenal sebagai sosok lincah dengan naluri gol tinggi. Bersama klubnya di Indonesia, Ciro kerap menjadi penentu kemenangan lewat kecepatan, kelincahan, serta kemampuan finishing yang mematikan. Ia juga piawai bergerak tanpa bola, membuka ruang dan memanfaatkan celah sekecil apapun di pertahanan lawan. Sementara itu, David da Silva dikenal sebagai striker dengan postur kuat dan penyelesaian akhir yang klinis. Ia memiliki insting predator di kotak penalti. Umpan silang maupun bola rebound kerap dikonversinya menjadi gol. Ketajamannya di kompetisi domestik membuat namanya konsisten berada di papan atas daftar pencetak gol. Jika resmi memperkuat Garuda, David berpotensi menjadi solusi atas kebutuhan penyerang murni yang haus gol. Nama ketiga yang tak kalah menarik adalah Jordi Weerman. Meski dikenal sebagai gelandang, Weerman memiliki kontribusi ofensif yang signifikan. Ia mampu membantu serangan dari lini kedua, melepaskan tembakan jarak jauh, hingga memberikan assist matang. Kehadirannya akan menambah variasi permainan timnas Indonesia, terutama dalam membangun serangan dari tengah. Bagi Hartman, tambahan 3 pemain ini tentu membuka banyak opsi taktik. Selama ini, lini serang Indonesia sering mengandalkan kecepatan dan permainan kolektif. Namun dalam laga-laga krusial, dibutuhkan sosok dengan naluri gol tinggi dan ketenangan di depan gawang. Kombinasi Ciro dan David bisa menciptakan duet mematikan, sementara Weerman dapat menjadi jembatan kreatif dari lini tengah ke depan. Proses naturalisasi yang telah dimulai menjadi sinyal keseriusan dalam memperkuat kedalaman skuad. Jika semua berjalan lancar, Hartman akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam meracik strategi. Ia bisa menerapkan formasi 2 penyerang, atau tetap dengan satu ujung tombak didukung gelandang agresif yang aktif menusuk ke kotak penalti. Tak hanya dari sisi teknis, kehadiran pemain berpengalaman seperti Ciro dan David juga membawa dampak psikologis. Mental bertanding di laga-laga besar, kemampuan membaca momentum, serta pengalaman menghadapi tekanan bisa menjadi modal penting bagi Garuda saat tampil di level internasional. Namun, tantangan tetap ada. Adaptasi dengan sistem permainan tim nasional serta membangun chemistry dengan pemain lain menjadi faktor kunci. Meski telah lama berkarir di Indonesia, atmosfer pertandingan internasional tentu berbeda. Hartman perlu memastikan transisi berjalan mulus agar potensi besar ini benar-benar terwujud di lapangan. Kabar bahagia ini pun langsung memantik antusiasme supporter. Harapan akan lini depan yang lebih tajam dan produktif semakin menguat. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan tambahan tenaga baru hasil naturalisasi, wajah baru timnas Indonesia diyakini akan tampil lebih kompetitif. Kini, publik menunggu kelanjutan proses administrasi dan keputusan resmi. Jika semuanya tuntas tepat waktu, bukan tidak mungkin skuad Garuda versi terbaru racikan Hartman akan tampil dengan daya gedor berbeda. 3 mesin gol siap meramaikan persaingan, dan mimpi melihat Indonesia tampil lebih tajam di panggung internasional pun semakin nyata. Apakah kehadiran Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman akan menjadi titik balik kebangkitan lini serang Garuda? Jawabannya mungkin akan segera terlihat saat Hartman merilis daftar skuad terbarunya. Yang jelas, kabar ini menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia tengah bersiap melangkah ke level yang lebih tinggi dengan kekuatan penuh. Calvin Verdong, Tijo Aon, hingga Dean James bersinar di klub. Siapa dipilih John Hartman untuk pos sayap kiri timnas Indonesia di FIFA Series, atau semuanya kah dipanggil kali ini? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Persaingan di sektor sayap kiri timnas Indonesia jelang agenda FIFA Series semakin menarik untuk disimak. 3 nama yang tengah tampil impresif bersama klub masing-masing kini menjadi sorotan. Calvin Verdong, Nathan Joe Aon, dan Dean James. Ketiganya menunjukkan performa yang konsisten dan menjanjikan.
memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa yang akan dipilih pelatih John Hartman untuk mengisi posisi vital tersebut. Agenda FIFA Series bukan sekadar laga uji coba biasa. Turnamen ini menjadi momentum penting bagi tim nasional untuk mengukur kesiapan, mematangkan taktik, sekaligus membangun chemistry antar pemain. Di tengah padatnya jadwal dan tekanan tinggi, keputusan di posisi sayap kiri menjadi krusial karena peran tersebut menuntut keseimbangan antara kontribusi menyerang dan kedisiplinan bertahan. Kelvin Verdonk tampil konsisten sepanjang musim di level klub. Bek kiri berpengalaman ini dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik serta disiplin dalam menjaga area pertahanan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Verdonk tak hanya solid saat bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan melalui overlap dan umpan silang terukur. Stabilitas permainannya menjadi nilai tambah, terutama dalam laga internasional yang sering berlangsung ketat dan minim kesalahan. Sementara itu, Nathan Tijo Aon menawarkan karakter berbeda. Ia dikenal sebagai pemain dengan kecepatan dan energi tinggi. Di klubnya, Nathan kerap bermain lebih ofensif dan berani melakukan penetrasi ke jantung pertahanan lawan. Kemampuannya melakukan pressing dan transisi cepat membuatnya cocok untuk skema permainan agresif. Meski demikian, gaya bermainnya yang eksplosif menuntut konsistensi dalam menjaga posisi agar tidak meninggalkan ruang kosong di lini belakang. Di sisi lain, Dean James muncul sebagai alternatif yang tak kalah menarik. Performanya bersama klub belakangan ini mencuri perhatian berkat kontribusi assist dan penampilan stabil di sektor kiri. Keunggulan Dean terletak pada fleksibilitasnya. Ia mampu bermain sebagai bek kiri murni maupun wingback dalam formasi 3 back. Kemampuan adaptasi ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi Hartman, terutama jika pelatih ingin menerapkan variasi taktik selama FIFA Series. Dari sisi teknis, ketiganya memiliki kelebihan masing-masing. Verdonk unggul dalam pengalaman dan kedewasaan bermain. Nathan menawarkan agresivitas dan kecepatan. Dean memberikan fleksibilitas serta ketenangan saat menguasai bola. Pilihan akhir tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan strategi tim dan karakter lawan yang dihadapi. Keputusan Hartman nantinya bukan hanya soal performa individu, tetapi juga bagaimana pemain tersebut menyatu dalam sistem permainan. Dalam turnamen singkat seperti FIFA Series, pelatih membutuhkan sosok yang tidak hanya tampil baik secara teknis, tetapi juga siap secara mental dan fisik menghadapi tekanan pertandingan internasional. Persaingan ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Kedalaman skuad yang semakin merata menunjukkan bahwa tim kini memiliki banyak opsi berkualitas di berbagai posisi. Tidak ada lagi ketergantungan pada satu nama semata, melainkan kompetisi sehat yang mendorong setiap pemain tampil maksimal. Publik sepak bola tanah air kini menanti keputusan resmi. Siapa yang akan dipercaya mengawal sisi kiri pertahanan merah putih saat FIFA Series bergulir? Apakah pengalaman Verdonk, energi tanpa henti Nathan, atau fleksibilitas Dean James yang akan mendapatkan kesempatan? Jawabannya akan segera terungkap. Yang jelas, siapapun yang dipilih harus mampu menjawab ekspektasi dan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia di panggung internasional. Tak lagi di pinggir lapangan, Shin Tae-yong bangun masa depan Garuda kerjasama rahasia dengan Mills bikin sepak bola Indonesia punya akar kuat. Bagi banyak penggemar, kabar ini terasa menggetarkan. Sebab Shin Tae-yong adalah figur yang telah meninggalkan jejak mendalam di hati publik sepak bola Indonesia. Nama Shin Tae-yong mungkin sudah tak lagi berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun satu hal kini makin jelas, cintanya pada Indonesia belum pernah benar-benar pergi. Justru setelah tak lagi memegang kendali langsung tim nasional, peran Shin Tae-yong terasa semakin dalam dan strategis. Terbaru, ia menjalin kerjasama penting dengan aparel nasional Mills melalui Shin Tae-yong Academy, sebuah langkah besar yang diam-diam sedang membangun fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Kerjasama ini bukan sekedar urusan seragam latihan atau sponsor biasa. Di balik logo dan warna kostum tersimpan misi jangka panjang membentuk generasi pesepak bola Indonesia sejak usia dini dengan standar internasional. Mills, yang selama ini dikenal sebagai aparel kebanggaan lokal, kini resmi menjadi mitra utama dalam pengembangan akademi milik Shin Tae-yong. Bagi banyak penggemar, kabar ini terasa menggetarkan, sebab Shin Tae-yong adalah figur yang telah meninggalkan jejak mendalam di hati publik sepak bola Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Garuda tak hanya naik peringkat, tetapi juga naik mental, disiplin, keberanian, dan kepercayaan diri menjadi identitas baru. Kini, meski tak lagi melatih timnas, ia justru memilih jalur yang lebih sunyi namun berdampak jauh lebih besar.
Shin Tae-yong Academy bukan akademi biasa. Konsepnya dibangun langsung dari pengalaman Shin melatih di level tertinggi Asia dan dunia. Metode latihan modern, pembinaan karakter, hingga filosofi bermain diperkenalkan sejak dini. Anak-anak Indonesia tidak lagi hanya diajarkan menendang bola, tetapi juga membaca permainan, menjaga disiplin, dan membangun mental juara. Masuknya Mills dalam proyek ini menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola usia dini Indonesia mulai dikelola secara serius dan profesional. Aparel ini bukan hanya menyediakan perlengkapan, tetapi ikut terlibat dalam membangun ekosistem pembinaan. Dari kualitas kostum, standar latihan, hingga citra akademi yang ingin disejajarkan dengan sekolah sepak bola elit Asia, yang membuat banyak orang terharu. Semua ini dilakukan Shin Tae-yong tanpa embel-embel jabatan di timnas. Tak ada sorotan kamera besar, tak ada konferensi pers megah. Ia bekerja dalam senyap menanam benih yang mungkin baru akan terlihat hasilnya 5, 10, bahkan 15 tahun mendatang. Indonesia punya potensi luar biasa, ujar Shin dalam salah satu kesempatan. Yang dibutuhkan hanya sistem yang benar dan kesabaran membangun dari bawah. Kalimat sederhana namun syarat makna. Inilah bukti bahwa cintanya pada Indonesia bukan sekedar kontrak kerja, melainkan komitmen jangka panjang. Bagi para penggemar timnas Indonesia, sosok Shin Tae-yong kini pantas disebut sebagai bagian dari sejarah Garuda. Meski tak lagi memimpin dari bangku pelatih, pengaruhnya justru semakin luas. Ia sedang membentuk generasi yang kelak mungkin akan mengisi timnas senior, membawa Indonesia menembus level Asia bahkan dunia. Kerja sama dengan MILLS juga memberi pesan penting, sepak bola Indonesia tak lagi hanya bergantung pada hasil instan. Fokus mulai bergeser ke pembangunan fondasi, ke usia dini, ke pembinaan berkelanjutan, ke sistem yang kuat. Inilah jalan panjang menuju kejayaan sejati, dan di tengah semua itu, satu fakta tak terbantahkan. Shin Tae-yong adalah bagian dari perjalanan tersebut. Bukan sebagai orang asing yang datang dan pergi, melainkan sebagai sahabat sepak bola Indonesia yang memilih tinggal dan membangun. Mungkin kelak saat seorang bintang besar timnas Indonesia lahir dari akademi ini, publik akan kembali mengingat satu nama. Bukan hanya sebagai mantan pelatih, tetapi sebagai arsitek diam-diam masa depan Garuda. Karena cinta sejati pada sepak bola dan pada Indonesia tak selalu terlihat di papan skor. Kadang, ia tumbuh pelan-pelan, dari rumput lapangan kecil, dari mimpi anak-anak, dan dari tangan seorang Shin Tae-yong yang tak pernah benar pergi. Namun, Jaden menegaskan bahwa dirinya tidak ingin gegabah. Ia ingin memahami lebih dalam tentang sepak bola Indonesia, kultur tim, serta harapan publik. Ia juga ingin memastikan bahwa keputusan ini bukan hanya menguntungkan kariernya, tetapi juga benar-benar memberi dampak positif bagi timnas. Saya ingin datang bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai bagian dari keluarga, katanya. Kalimat sederhana namun syarat makna, menunjukkan bahwa baginya membela timnas Indonesia bukan soal status, melainkan soal komitmen. Bagi para supporter, kabar ini terasa seperti angin segar. Di tengah upaya membangun generasi baru, muncul sosok pemain diaspora yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga memiliki ketulusan untuk bergabung. Harapan pun mulai tumbuh, bahwa era baru timnas di bawah John Hartman akan dipenuhi wajah-wajah hebat dengan semangat juang tinggi. Pertanyaan kini mulai bergema. Akankah Jaden benar-benar mengenakan seragam merah putih? Seberapa besar pengaruh kedatangannya bagi stabilitas pertahanan? Dan siapa lagi pemain diaspora yang diam-diam sedang dibidik Hartman? Satu hal yang pasti, semua ini baru permulaan. Sebuah telepon singkat telah membuka pintu bagi cerita besar, sebuah rencana ambisius sedang disusun. Dan di balik itu semua, timnas Indonesia perlahan menyiapkan diri untuk memasuki babak baru. Mungkin hari ini kita baru mendengar kabarnya. Namun jika suatu saat Jaden Osterwolde berdiri di lapangan, menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh bangga, publik akan kembali mengingat momen ini. Momen ketika satu panggilan telepon menjadi awal dari mimpi besar Garuda untuk terbang lebih tinggi. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Luke Fikri bikin heboh, akui sudah, dihubungi PSSI dan berbincang langsung dengan John Hartman. Gaya bermainnya memiliki kemiripan dengan Cristiano Ronaldo muda, berani menusuk dari sisi sayap, agresif, dan percaya diri dalam mengeksekusi peluang. Siapakah dia? Simak fakta selengkapnya berikut ini.
Jagat sepak bola nasional kembali dibuat penasaran oleh sebuah kabar yang tak biasa. Timnas Indonesia disebut-sebut berpotensi memiliki sosok pemain dengan karakter permainan mirip Cristiano Ronaldo. Bukan dari Eropa atau Amerika Selatan, melainkan dari Liga Australia. Nama itu adalah Luke Vickery, pemain yang dikenal lincah, memiliki eksplosivitas tinggi, serta tendangan keras dan akurat yang mematikan. Kabar ini semakin panas setelah Vickery secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI dan bahkan sempat berbincang langsung dengan John Hartman, pelatih baru Timnas Indonesia. Luke Vickery bukan nama asing bagi pengamat alik. Ia dikenal sebagai pemain ofensif dengan kemampuan menyerang yang komplit, kecepatannya di sisi lapangan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta naluri mencetak gol yang tajam membuatnya kerap menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan. Tak sedikit yang menyebut gaya bermainnya memiliki kemiripan dengan Cristiano Ronaldo, mudah berani menusuk dari sisi sayap, agresif, dan percaya diri dalam mengeksekusi peluang. Dalam pernyataannya, Vickery mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI sudah berlangsung cukup serius. Kontak awal itu kemudian berlanjut dengan percakapan bersama John Hartman, sosok pelatih yang dikenal punya visi besar dan pengalaman membangun tim nasional dari nol. Percakapan tersebut disebut membahas banyak hal, mulai dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia, filosofi permainan, hingga potensi peran yang bisa diemban Vickery jika proses naturalisasi benar-benar terwujud. Ketertarikan PSSI pada Luke Vickery tentu bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia saat ini sedang membutuhkan pemain dengan karakter eksplosif, di lini depan pemain yang mampu memecah kebuntuan, menciptakan peluang dari situasi sulit, dan memberikan dimensi baru dalam serangan. Selama ini, Indonesia dikenal memiliki pemain-pemain cepat, namun kehadiran sosok dengan kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan akurasi tendangan seperti Vickery bisa menjadi pembeda besar. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang gemar memaksimalkan potensi pemain dengan profil atletis dan mentalitas kompetitif tinggi. Jika melihat rekam jejaknya, Hartman kerap membangun tim dengan intensitas tinggi dan keberanian dalam menyerang. Karakter Luke Vickery dinilai sangat cocok dengan pendekatan tersebut. Tak heran jika pertemuan keduanya memunculkan spekulasi besar. Apakah ini awal dari proyek Ronaldo versi Indonesia? Namun tentu saja, jalan menuju seragam merah putih tidaklah sederhana. Proses administrasi, regulasi FIFA, hingga kesiapan sang pemain untuk berkomitmen penuh menjadi faktor penentu. Meski begitu, pengakuan langsung dari Vickery bahwa dirinya sudah dihubungi PSSI memberi sinyal kuat bahwa wacana ini bukan sekadar rumor liar. Bagi para pendukung Timnas Indonesia, kabar ini menghadirkan harapan sekaligus rasa penasaran. Bayangkan lini serang Garuda diperkuat pemain dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, lompatan eksplosif saat duel udara, dan keberanian menantang bek lawan. Sosok seperti itu bisa mengubah peta kekuatan Timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di level Asia. Lebih dari sekadar sensasi, ketertarikan pada Luke Vickery mencerminkan arah baru pembangunan Timnas Indonesia di bawah John Hartman. Ini bukan hanya soal menambah pemain, tetapi tentang memilih profil yang benar-benar sesuai dengan filosofi permainan dan target jangka panjang. Jika proses ini berjalan mulus, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki ikon baru di lini depan pemain yang mampu mengangkat level permainan tim sekaligus menginspirasi generasi berikutnya. Kini, publik sepak bola nasional hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya. Apakah Luke Vickery benar-benar akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia? Ataukah kisah Cristiano Ronaldo dari Liga Australia ini akan berhenti sebagai wacana? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Timnas Indonesia sedang bergerak menuju babak baru yang penuh ambisi, dan kejutan besar bisa terjadi kapan saja. Dari 350 ke 15.000 pound per pekan, kehidupan Max Dauman, wonderkid Arsenal berubah drastis. Kehidupan Max Dauman, talenta muda paling menjanjikan dari Akademi Arsenal, mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Pada 30 Januari, Arsenal secara resmi mengumumkan bahwa Dauman telah menandatangani perjanjian prakontrak yang akan mengikatnya bersama klub. Kesepakatan ini membuka jalan bagi Dauman untuk menandatangani kontrak profesional saat berusia 17 tahun pada Desember mendatang, sekaligus meningkatkan pendapatannya secara signifikan. Menurut laporan The Times, Dauman saat ini hanya menerima gaji 350 pounds per minggu, terendah di skuad utama Arsenal musim ini. Angka tersebut sangat kontras dengan Bukayo Saka yang menjadi pemain dengan bayaran tertinggi, mencapai 345.000 per minggu.
Perbedaan hampir 1000 kali lipat ini menggambarkan kerasnya realitas sepak bola profesional, terutama bagi pemain muda yang masih terikat kontrak akademi. Situasi ini umum terjadi di Inggris, mengingat regulasi melarang klub memberikan kontrak profesional sebelum pemain berusia 17 tahun dan mendapat persetujuan orang tua atau wali. Namun, penantian Dortmund tampaknya akan terbayar lunas. Arsenal disebut siap memberinya gaji minimal 15.000 per minggu, melonjak lebih dari 42 kali lipat dari penghasilannya saat ini. Di usia 16 tahun, Dortmund sudah mencuri perhatian. Ia menjadi pemain termuda kedua yang tampil di Premier League dan diproyeksikan mencetak sejarah sebagai pemain termuda di Liga Champions pada November 2025. Menurutmu, apakah Dortmund akan menjadi bintang besar Arsenal di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.